Banyak orang dijamah Tuhan dengan penyembahan, banyak orang disentuh Tuhan dengan penyembahan. Saya pun juga mengalami di situ, mengalami Tuhan melalui penyembahan. Setelah orang mengalami Tuhan, dia harus kenal Tuhan secara pribadi. Itu proses. Kenal Tuhan itu nggak cukup seminggu, nggak cukup setahun, perlu konsisten dari hari ke hari. Kenal Tuhan itu perlu konsisten dari hari ke hari. Kenal Tuhan itu kenal pribadinya, kenal seleranya, kenal maunya apa, kenal tujuannya apa. Itu kenal Tuhan. Itu perlu dibangun hubungan setiap hari. Seperti Alkitab ngomong kan, suami istri itu seperti hubungannya Kristus dengan jemaatnya. Hubungan suami istri itu seperti hubungannya Kristus dengan jemaatnya. Kalau suami istri pengen kenal suaminya, istri pengen kenal suaminya, suami pengen kenal istrinya, perlu ngobrol, perlu koneksi berhari-hari, bertahun-tahun. Sampai kita kenal satu titik, kita ngerti maunya istri apa, seleranya apa, nggak sukanya apa. Dia ngerti. Kenal Tuhan itu juga sama. Nggak cukup waktu sehari, seminggu, 2 minggu, perlu berhari-hari. Di gereja lokal kita diajarin, kita dijamah Tuhan. Pulang dari gereja lokal, kita berdoa di kamar kita, bangun hubungan secara pribadi. Itu membawa kita masuk ke dalam dimensi Tuhan yang berbeda. Amin. Ada seorang hamba Tuhan di tahun 18 sekian, namanya Charles Finney. Ini orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang intens. Tadi ngomong story maker kan. Ini orang jadi sejarah gereja yang ditulis sampai hari ini, dan hamba-hamba Tuhan banyak belajar dengan orang ini. Ketika dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia datang ke dalam satu pabrik. Itu orang tiba-tiba nangis semuanya. Karena dia bawa hadirat Tuhan. Pabriknya stop. Pemimpinnya bilang, stop, nggak usah produksi hari ini, bagian nyembah Tuhan. Kalau dia datang di satu kota, pelacur-pelacur semuanya tiba-tiba meratap menangis di jamaah Tuhan. Kekristenan kita tuh harus masuk ke level arah sana. Itu namanya revivalist. Orang yang dipakai untuk melakukan gerakan Allah. Itu nggak dibangun sehari 2 hari. Perlu hubungan, ujian, penyembahan, pengertian firman yang akan dalam. Tambah kita ngerti belajar firman. Saya cekokin firman hari ini. Kenal pribadi Tuhan, maunya apa. Itu penting. Ini akan membawa kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Siapa yang ngerti maunya Tuhan? Tuhan itu punya 2 sisi yang berbeda. Yang kita mesti tahu itu. Tuhan adalah Allah yang baik, tapi dia Allah yang keras terhadap musuh-musuhnya, dan Allah yang keras terhadap pemberontak-pemberontak. Urapan yang sama bisa membuat orang itu bisa hancur hati. Kalau Bapak ngomong, kalau tanya saya, Pak Robert, apa yang membuat berharga dalam hidup Bapak? Kalau saya ngundang nyembah Tuhan di tempat dan Tuhan hadir, itu this precious, itu hal yang paling mulia. Dan kita pernah lakukan di sini, orang-orang dilawat Tuhan, rebat, guling-guling, manifestasi segala macam. Itu yang berharga, lebih dari mobil baru, lebih dari rumah baru, lebih dari apapun yang saya rindukan. Itu yang membuat saya bangga. Hadirat itu bisa bawa pulang ke toko, ke rumah tangga, manapun berada, hadirat yang sama itu akan menyertai. Itu kehadiran Tuhan. This presence. Hadirat Tuhan berbeda dengan urapan Tuhan. Urapan berbicara tentang power, saya ngomong berkali-kali di sini. Urapan itu berbicara tentang kuasa tangannya Tuhan. Tapi hadirat itu berbicara tentang pribadinya Tuhan. Waktu kita nyembah tadi dibilangkan, waktu kita melakukan penyembahan, Jesus, hadiratmu. Mau kita tutup mata dan mulai sembah Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengalir. Saya tuh sampai hampir ngerti. Saya bisa ngerasain Tuhan hadir atau Tuhan gak hadir. Saya tahu. Saya bisa tahu Tuhan ada di sini. Lama-lama kita punya kepekaan tertentu. Waktu kita nyembah, kok Tuhan hadir ya? Kita nyembah kok berat ya? Tuhan kok suruh kita perang ya? Tuhan kok kita apa? Tiba-tiba ada momen tertentu, saya tahu nih Tuhan hadir. Tiba-tiba ada kehadiran Tuhan yang melingkupi hati kita, yang membuat kita berbeda.
Itu perlu dibangun loh setiap hari. Semakin kita bangun hubungan dengan Tuhan, pemulihan Pondok Daud itu pemulihan, pujian, penyembahan yang dimulai dari hati dulu. Ini harus dimulai setiap pribadi. Waktu ini kita bangun di rumah kita, waktu kita bangun di tempat doa kita, waktu kita bangun di keluarga kita, di bisnis kita, waktu kita kumpul kayak begini nih, seperti bola api, kumpul jadi satu, kobaran apinya semakin gede. Semakin gede, semakin gede. Tiba-tiba surga noleh. Ada apa ini orang-orang yang kukasih ini? Oh, dia lagi menyembah aku. Alkitab mencatat bahwa Allah bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Ketika orang-orang yang bangun doa hubungan dengan Tuhan di kamar doanya masing-masing di rumah, kumpul di tempat seperti ini, waktu kita mulai menyembah Tuhan, itu tutup mata, mungkin kita menyembah Tuhan, tiba-tiba kok kita merasakan sesuatu atmosfer yang berbeda. Betul? Pernah ngalamin itu kan? Tiba-tiba kita takut untuk buka mata. Rasanya Tuhan begitu dekat dengan kita. Tiba-tiba tanpa sadar, saya sering nangis. Saya ini orang yang cengeng ketika saya mau menyembah Tuhan. Saya mudah sekali nangis. Meskipun saya galaknya kayak begini, tapi saya begitu hancur hati di hadapan Tuhan. Kenapa kayak begitu? Begitu berkuasanya Tuhan ketika dia hadir. Kita bukan apa-apa. Makanya kita tumpang tangan orang rebah. Kuasa Tuhan begitu nempel ke kita. Kita tiup orang rebah. Kita nyembah, tiba-tiba terjadi manifestasi. Karena hadirat Tuhan itu begitu nempel dengan kita. Kalau itu kita bangun setiap hari, this power tiba-tiba menempel ke kita. Seperti Charles Finney, ada Evan Robert, sebentar lagi ada Robert Peter, Julia, juga ada di Indonesia. Saya percaya hadirat Tuhan bisa membuat orang bisa begitu intim dan indah, powerful sekali, punya hubungan yang intim dan indah sekali. Tetapi di sisi lain, hadirat Tuhan yang sama, dia akan menyalakan api neraka. Hadirat yang sama, api yang sama bisa membuat kita mengalami Tuhan yang begitu indah, yang tidak bisa dikatakan oleh apapun juga, dibandingkan oleh apapun juga. Api yang sama itu bisa menghanguskan api neraka. Api yang sama itu kalau ngomong sama orang yang nggak hormat dengan otoritas Tuhan, seperti Miriam tiba-tiba kena kusta. Bilangin 12 ayat 1 sampai 10. Makanya nggak usah pusing. Kalau Tuhan menyertai kita, orang ngomong apa saja, terserah, doain orang itu bisa biar nggak dipukul Tuhan. Kan dia tahu musik orang yang diurapi itu artinya seperti apa. Kita pernah kita bahas tentang antara Miriam dan Harun ngomongin adiknya Musa. Ngapain kamu kawin sama orang Kusi? Orang Israel kan nggak boleh kawin campur. Kamu kan salah. Secara daging Musa melakukan kesalahan. Tetapi di mata Tuhan, karena dia orang yang dibenarkan Tuhan bela. Itu tiba-tiba Harun dan Miriam kena kusta. Tapi Harunnya nggak kena kusta karena dia pakai jubah persulungan, pakai baju imam. Suatu hari kita bahas di lain hal. Di titik lain, di Bilangan 16 ayat 26 sampai 33 itu ada pemberontakan Nadab, Datan, Korah dan Abiram. Ngomong tentang Musa juga yang sama. Kurang ajar dia sama Musa. Tuhan marah. Tuhan punya sisi yang keras. Semakin kita kenal Tuhan, kita akan tahu dua sisi ini. Kita mesti respect dan hormat dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa kok kita mesti kenal Tuhan? Kita mesti tahu sisi Tuhan punya dua sisi yang keras. Dia keras terhadap musuh-musuhnya. Satu keluarga dihabisin. Datan Korah. Jangan dekat-dekat, barangnya pun jangan. Lihat langit, tiba-tiba tanah terbuka dan pukul. Mati di dalam. Tahu nggak? Satu lagi namanya Abihu, anaknya Imam Harun. Dia melihat Tuhan. Ini Abihu itu melihat Tuhan. Ini Abihu. Abihu itu melihat Tuhan. Baca ya. Oh, makir. Baru. Keluaran 24. Sebentar, cari ya.
Dia sama penatua Israel datang, dia bisa melihat Tuhan dan ketemu Tuhan. Dia orang yang kenal Tuhan, saya rasa. Keluaran 24 ayat pertama, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel sujud menyembah dari jauh. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Ini Abihu melihat Tuhan menjejakkan kakinya di batu. Ini ayat yang lain ngomong yang sama. Tahu nggak? Ketika dia orang kenal Tuhan loh. Makanya saya percaya itu. Di Yesaya pasal yang kelima ayat 10. Di Ibrani, coba buka sebentar Ibrani, nanti kembali ke situ ya. Saya ngomong sekali. Ibrani pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke 37 mulai. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka ia tidak berkenan kepadaku. Yesaya pasal yang ke 5 ayat yang ke-13, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Ini umatnya Tuhan, Tuhan sendiri yang ngecap bahwa dia umatnya Tuhan. Makanya jangan bangga jadi orang Kristen. Umatku pergi dalam kemang oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, minggu gereja tapi nggak ngerti firman, nggak ngerti kenal Tuhan. Ini orang Kristen loh, Tuhan cap murid umatnya loh. Ngaku Kristen tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan loh. Ngaku Kristen nggak ngerti firman. Ngaku Kristen nggak bisa nyembah Tuhan, nggak bisa doa. Dia akan pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak ngerti apa-apa. Bayangin ini Kristen model apa kayak begini. Di tempat ini kita diajari lo ngerti Tuhan, pribadi Tuhan, kenal firman-Nya, belajar firman-Nya, hidupin firman-Nya. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Ini orang-orang yang diurapi mati kelaparan karena nggak ngerti firman, karena pendeta nggak kasih makan firman yang benar. Dan kalau Erami akan menderita kekehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang. Ini orang umatnya Tuhan, dua ayat yang ngomong yang sama, bahwa umat Tuhan kalau dia mengundurkan diri dia akan buang Tuhan. Ini umat Tuhan yang nggak ngerti apa-apa, dia akan dibuang Tuhan. Ini Abihu kenal Tuhan, melihat dengan matanya Tuhan. Tapi di Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang keempat, nanti baca sendiri, Abihu, Nadab dan Abihu dihabisin Tuhan oleh hadiratnya sendiri, oleh kemuliaannya sendiri. Why? Kenapa? Karena Nadab dan Abihu tidak ngerti seleranya Tuhan apa. Mempersembahkan api asin. Dia nggak tahu protokolnya. Ngadep raja itu seperti apa. Menghormati raja itu seperti apa. Menghormati Tuhan itu seperti apa. Sembarangan aja habis begitu. Satu lagi, 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 9 ayat 10. 1 Tawarik 13, saya tunjukin. Ini orang punya maksud baik dan dekat. Orang kalau dekat tabut Allah, di dalam perjanjian lama itu tahu nggak, tabut Allah itu waktu tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian lama adalah lambang kehadiran pribadi Tuhan itu sendiri. Waktu tabut itu ada di rumah Obed-Edom berkati luar biasa. Dan dalam perjanjian baru, tabut itu adalah hatimu dan hati saya. Harusnya kita berjalan kemanapun, berkat nempel sama kita. Berkat surgawi, berkat jasmani pun akan nempel. Lambang kita ini lambang tempatnya Tuhan kok. Tahu nggak apa yang terjadi di 1 Tawarik pasal yang ke-13 mulai ayat yang 9? Ketika mereka sampai ke pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Apa salahnya dia mau nolong Tuhan kok, mau nolong tabutnya? Tapi dia nggak tahu cara melayani Tuhan itu seperti apa. Tabut itu lambangnya apa? Nggak ngerti Tuhan seleranya apa. Mati loh disambar api loh. Mau pertanyakan apa sama Tuhan? Tuhan adalah hukumnya, Tuhan adalah perkataannya adalah hukum. Hak mutlaknya Tuhan. Tuhan mau bunuh terserah, maunya apa. Tapi kita mesti belajar ngerti seleranya Tuhan itu apa. Tesnya Tuhan itu apa. Karena
Karena kita nggak bisa sembarangan jadi orang Kristen. Kalau serampangan aja tidak ikut Kristen maunya. Punya aturan, kerajaan ini punya tata krama, punya protokoler. Bahkan Presiden Jokowi pun kalau menghadap dia ada protokolernya, tata kramanya. Saya ngomong tentang kekristenan yang lebih dalam ini ya. 2 ayat lagi. Di 1 Samuel 2 ayat mulai ayat 13 sampai 35 itu tentang Imam Eli. Dia nggak ngerti melayani Tuhan itu seperti apa, nggak bisa didik anaknya. Ketika mulai kasih persembahan, umat-umat Israel kasih persembahan, lemaknya diambil, dagingnya diambil, dikorupsi. Dia punya anak namanya Igabot, artinya hadirat Tuhan tidak ada kamu lagi. Dan Tuhan marah. Hei Imam Eli, kamu tegur, kamu tahu nggak kamu ngapain kamu lebih hormatin anakmu daripada hormati aku? Kamu nggak berani tegur anakmu. Ya, orang tua nggak bisa didik anaknya, Tuhan bisa marah. Tahu apa yang terjadi? Tuhan ngomong, aku akan menggantikan orang yang akan menggantikan posisimu. Imam Eli digeser sama Tuhan. Digeser sama Tuhan, digantiin Samuel. Ada satu lagi ceritanya Saul digeser sama Tuhan, digantiin Daud. Why? Dia nggak ngerti maunya Tuhan itu apa, caranya Tuhan itu apa. Serampangan aja, jalani hidup sendiri, lawan aja, hajar aja, berontak aja. Pikir jadi orang Kristen enak? Pak, itu kan di perjanjian lama. Bisa dong perjanjian lama. Kasih contoh perjanjian baru, Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Tentang ceritanya tentang apa? Kisah Para Rasul 1 ayat kelima. Yesus. Saya ngomong agak keras nih beberapa minggu ini tentang Ananias dan Safira. Loh, kalau dia jual, itu tanah kan miliknya dia. Tapi karena dia bohong dengan posisi hadirat Tuhan di zaman itu powerful, sampai bayang-bayangnya Petrus ini menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan Paulus khotbah 24 jam, ada anak kengantuk tidur, blak, mati. Tumpangi tangan, sembuh, bangkit dari kematian. Paulus khotbah lagi. Zaman itu hadirat Tuhan begitu kuat, macam-macam, mulai nipu-nipu pendeta, mau bohong-bohong zaman itu, mati. Tidak hormat Tuhan. Salahnya apa? Kalau dijual kan juga tanahnya sendiri. Mau kasih persembahan juga apa? Dia punya niat hati yang jahat untuk bisa dilihat. Kalau gua kasih persembahan yang gede, lu lihat dong, gua ini jadi orang yang terhormat. Tahu nggak? Tuhan tuh ngelihat hati kita. Waktu kita nyembah Tuhan tuh ngelihat Tuhan yang pertama. Tuhan yang mau yang jadi persembahan yang pertama itu hati kita. Hati kita. Pemulihan restorasi Pondok Daud itu dimulai dari hati kita. Hatimu dipersembahkan untuk siapa? Tuhan mau hati kita jadi tahtanya dia, jadi tempat tinggalnya dia, supaya dia beroperasi, berkuasa begitu powerful dalam hidup kita. Coba lihat saya sekarang. Lihat saya, jangan lihat yang HP-nya. Sebentar lagi kita akan tutup. Tuhan mau hati kita. Pemulihan restorasi Pondok Daud dimulai dari hati kita yang kita persembahkan di hadirat Tuhan. Jadi persembahan. Waktu hati kita ini pulih, kemuliaan Tuhan melingkupin hati kita. Hadirat, karena Tuhan mau. Tuhan itu sebenarnya lebih rindu daripada kita rindu. Ngerti nggak? Tuhan tuh lebih pingin kita diurapin. Tuhan lebih pingin kita diurapin. Tuhan lebih pingin kita diberkatin daripada kita sendiri kepingin. Tapi yang jadi masalahnya ada hal-hal yang menghalangi. Apa itu? Keinginan hatimu dengan Tuhan. Tuhan tuh ngelihat hati. Kalau mau dipakai punya dampak besar. Saya berdoa dari tempat ini bukan jadi Kristen-Kristen biasa. Kalau jadi kul-kul biasa buat apa sih? Nggak ada. Kita harus naik level berbeda dengan orang lain. Dari tempat sini nanti lihat ya, akan orang dipercayakan perkara-perkara besar. Pelayanan-pelayanan besar yang mana bisa sih sekarang. Tapi saya berdoa. Saya jengking loh, saya berdoa nggak main-main. Saya nice, hampir setiap hari tidur jam 3 pagi. Nice, jerit sama Tuhan. Urapi perkataanku dan perkataan akan melahirkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Lebih hebat dari saya. Saya bisa berjalan, saya ngomong ngonselingin orang, saya ngonselingin orang di mall, orang itu manifestasi di mall, dilihatin satpam banyak. It's okay, saya KKR di sini. Tahu nggak hari ini? Hari ini saya KKR beberapa ibu-ibu. Ini orang nggak kenal Tuhan, saya bilang. Dia bisa bengong, dengerin saya setengah jam.
Padahal saya di situ, itu pabrik, saya beli barang di situ untuk saya jual. Bengong. Ya. Desa apa? Desa hadirat Tuhan menyertai saya. Ini yang ngomong ini praktek, bukan ngomong cerita kosong. Saya bersyukur hati saya ini, saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur. Saya bilang, Hani, saya bersyukur punya hati yang tulus di hadapan Engkau. Tahu nggak kemarin saya menemukan uang 1 kantong plastik? Tahu nggak? Saya mesti bayar utang perusahaan banyak. Dan saya lagi nggak punya duit, tagihan saya mundur. Saya nemu uang 1 kantong plastik. 1 kantong plastik. Kalau puji Tuhan, niat hati saya itu tulus dan benar di hadapan Tuhan. Teruji, saya bilang teruji. Karena saya nggak punya keinginan untuk ambil sama sekali. Saya bilang, Ci, ini uang siapa ini? Saya bawa loh ini Ini uang siapa ini? Naruh uang sembarangan. Nah, saya balikin. Waduh, kok bisa ya uang saya di situ? Untung saya nemuin saya. Untung punya niat hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini yang ngomong, yang kamu dengerin, yang kalian dengerin ini teruji hatinya. Meskipun masih banyak busuk-busuknya, teruji, nggak punya keinginan yang lain. Saya ingin semua orang alami Tuhan. Tahu nggak pemulihan Pondok Daud dimulai dari mana? Dari hati kamu menyembah Tuhan. Ngerti pribadinya Tuhan. Di sisi lain jangan kenal Tuhan baik Tuhan baik, tapi lihat dong, kalau baik mengapain sama kamu? Dan kurang ajar, jangan pernah dukakan Roh Kudus. Alkitab ngomong. Efesus pasal 4 ayat 30. Mazmur 63 ayat 10 dijelaskan. Kamu tahu kalau engkau memusuhi Roh Kudus, Allah tidak ada di pihakmu. Tahu artinya apa? Tuhan punya pribadi yang berbeda, di sisi yang berbeda. Kita kenalin Tuhan itu dalam sisi yang mana? Kita mesti pengenalan Tuhan itu akan utuh. Makanya jangan main-main. Tuhan, kita ini anak raja. Mana anak raja kelakuannya kayak anak berandalan? Tuhan sebagai raja, toh? Betul? Tuhan sebagai raja kita, amin? Tahu nggak? Di kitab Esther ada namanya Raja Ahasiweros. Kalau orang datang, tongkatnya nggak ditunjukkan, dia penggal kepalanya. Artinya apa? Kita mesti anak raja itu tunduk, submit, ngikutin apa yang diperintahkan raja. Tahu apa maunya raja. Akhirnya ditemukan seorang Esther yang bisa ngerti hatinya raja seperti apa. Dalam sekejap Ratu Wasti geser digantikan Esther. Apa? It's a favor. Itu namanya perkenanan. Favor nanti kita minggu depan kita bahas lebih dalam. Ternyata kita perlu favor yang powerful. Kita mesti kenalin Tuhan ini, pribadi Tuhan setiap hari. Saya banyak hal yang saya mau sampaikan sebenarnya. Di zaman setelah kekristenan mati, ada orang-orang yang dibangkitkan. Maria Woolworth-Etter, Aimee Semple McPherson, Charles Finney, John Wesley. Itu ketika nggak ngomong apa-apa di jalan satu tempat. Tahu nggak Catherine Kuhlman ketika setelah mau kebaktian, dia kan jalannya sempit, dia lewat dapur di sebuah hotel. Tahu nggak? Itu kokinya pada tersungkur, jatuh rebah di hadapan Allah. Dia nggak ngapa-ngapain. Wah, dibangun hubungan dengan Tuhan. Itu penting. Kan saya ngomong berkali-kali. Tahu nggak yang penting, yang paling berharga itu apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kenali Tuhan itu seperti apa. Kenali seleranya apa. Tuhan adalah seorang pribadi seperti kita, istri kita punya pribadi. Hanya mata kita aja nggak bisa ngelihat. Dia seorang pribadi, dia punya taste, dia punya selera, dia punya kemauan. Coba kalau kita ngerti kemauannya Tuhan, apapun yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil apa enggak? Simple kalau jadi orang Kristen itu mau berhasil apa enggak? Ngerti maunya Tuhan apa. Untuk ngerti itu kan perlu waktu, perlu proses. Amin, tutup Alkitabmu. Kali berdiri sama-sama. Kami baitmu memujamu, diberkati Tuhan dengan
berdoa seperti gelombang mengalir hadirat. Sekarang Tuhan aku mohon dalam nama Yesus, nikmatin saja di balik ada sesuatu yang